Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hendak hindari motor, sebuah truk pengangkut suku cadang kendaraan terbalik di Jalan Pantura, Subang. Mahalnya harga telur dan daging ayam berbulan-bulan buat pedagang di kota Tasikmalaya menutup lapak jualannya. Sumur kering berbulan-bulan, warga satu kampung di Cianjur kesulitan cari air bersih untuk mandi cuci kakus. Harga telur dan daging ayam masih saja mahal. Di kota Tasikmalaya, mahalnya harga daging ayam membuat pedagang tutup lapak. Sedang di Subang, mahalnya telur ayam membuat penjual makanan memilih telur pecah yang jauh lebih murah. Harga telur dan daging ayam di pasar rel kota Tasikmalaya masih saja tinggi. Untuk daging ayam dijual Rp40.000 per kilogram. Bahkan untuk ayam filet di kisaran Rp50 hingga Rp54.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga telur yang masih di kisaran Rp32.000 per kilogramnya. Mahalnya harga telur dan daging ayam membuat sejumlah lapak tutup atau beralih berdagang dagangan lainnya karena penjualan ayam negeri turun hingga setengahnya. Banyak yang burung tikar katakan. Itu yang seberang juga udah nggak ada jualan. Ya karena penjualannya mah nggak bisa, pasti kan harganya tinggi, ya dijual nggak bisa, nggak dijual kan bau ayam mah gitu. Rugi gitu. Ya harapannya mah tuh. Ya kembali lagi normal harga kan. Kali waktu dulu mah kan paling tinggi tuh harga 34.000, 35.000. Mahalnya harga telur membuat telur yang sudah pecah bisa laku terjual. Di Pantura Pamanukan Subang, penjual makanan sibuk memilih telur pecah. Mereka memilih telur yang sudah pecah karena harganya lebih murah, hanya Rp5.000 untuk 4 butir telur pecah. Yang pecahan yang baru-baru dibeli juga? Iya, yang kayak gini kan masih bagus tuh. Kenapa belinya yang pecah? Paling nanti dibuat kulit pisau. Hmm. Ada murah. Kalau ini yang buat isiannya nanti yang bagusnya. Para pedagang juga mengeluhkan tingginya harga telur yang saat ini tidak lagi terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Akibatnya, omset penjualan telur mereka anjlok 50%. Jadi sangat mahal sekali. Kalau bisa mohon pada pemerintah ikut andil gitu, mengatur perdagangan di telur supaya daya beli masyarakat bisa dijangkau. Gitu. Mohon kepada pemerintah, utamanya mungkin Menteri Perdagangan ya. Sangat tinggi banget. Terus omset juga berkurang banyak, 50%. Harga telur yang mencapai Rp32.000 per kilogram masih tergolong mahal karena harga normalnya di kisaran Rp28.000 per kilogram. Mahalnya harga telur sudah berlangsung lama. Eko Setiabudi dan Zainal Arifin melaporkan dari kota Tasikmalaya dan Subang. Lahan seluas 5 hektar di kaki Gunung Karembi, Sumedang terbakar. Titik kebakaran yang sulit dijangkau mobil damkar membuat pemadaman menggunakan ranting pohon. Api membakar lahan hutan di kaki Gunung Karembi, Desa Marga Mekar, Sumedang pada Kamis petang. Akibat akses lokasi yang sulit ditembus mobil pemadam, petugas akhirnya memakai ranting pohon untuk memadamkan api dengan cara dipukul. Petugas juga menyekat api dengan alat seadanya agar kebakaran tidak meluas. Kebakaran di lahan seluas 5 hektar itu bisa dipadamkan dalam waktu 2 jam. Penyebab kebakaran belum diketahui. Warga diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Musim kemarau panjang membuat warga satu kampung di Cianjur kesulitan air. Sumur-sumur yang kering membuat warga harus berjalan kaki untuk mendapatkan air untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Bahkan warga sampai harus mengeluarkan uang 10 hingga Rp15.000 setiap harinya untuk membeli air yang dipakai minum dan makan. Seperti inilah cara warga Kampung Jamaras Purahol, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Cianjur memperoleh air.
Mereka harus ke kali mengambil air untuk memenuhi kebutuhan mandi cuci kakus. Bagaimana tidak, sudah 8 bulan terakhir sumur mereka kering. Selain berjalan kaki sejauh 1 kilometer, mereka juga harus mengantre demi mendapatkan air di kali. Bahkan untuk kebutuhan minum dan memasak, warga harus membeli air isi ulang. Sehari mereka harus membeli 2 hingga 3 galon dengan harga Rp5.000 per sekali isi ulang. Tiap hari ambil air gimana? Di solokan, bisa di saluran air di bawah, Apa itu sungai? sungai. Itu nggak ada lagi mata air ya? Nggak ada juga 2 tapi kering. Udah Sekarang berapa lama lagi sih? kering. Udah hampir dari pas gempa udah 8 bulanan mungkin. Itu susah ya? Iya, Berarti teteh dapat air dari mana aja? Dari situ aja? iya dari situ. Itu untuk apa biasanya? Dipakainya? Paling cuci piring, nyuci baju, sama buat mandi sehari-hari. Kalau untuk minum, masak itu Paling beli 5.000 1 galon. sehari bisa beli berapa galon? Paling 2 atau enggak 3 paling awet sih buat masak doang. Ini nggak ada mata air lagi selain ini? Nggak ada. Biasanya dari sana ada sumur, sekarang kering. Di bawah kering. Makanya ngambil di kali aja. Itu takut nggak bukan terjal juga itu? Ya gimana lagi? Habis kan butuh, perlu gitu. Ini udah lama nggak hujan? Udah lama nggak hujan deh, udah berbulan-bulan. Iya, berbulan-bulan udah kering gitu. Makanya tanah juga udah pada itu. Belah-belah. Kekeringan di musim kemarau serta gempa dan longsoran pada tahun lalu membuat sumber mata air tertutup. Selain kesulitan dalam memenuhi kebutuhan MCK, matinya sumber air juga membuat sawah kering dan tak bisa ditanami. Padahal persawahan adalah sumber penghidupan warga Kampung Jamara Suburahol. Pemerintah Kabupaten Cianjur diminta segera mencari solusi atas dampak kekeringan ini, apalagi musim kemarau baru mencapai puncaknya. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Menanggapi kasus kekeringan yang melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Kementerian Pertanian siapkan sejumlah strategi. Dalam rapat kerja bersama jajaran Pemprov Jabar, Menteri Pertanian meminta kerjasama maksimal dalam menghadapi cuaca ekstrim. Mentan mengaku optimis stok pangan akan aman saat menghadapi puncak El Nino. Ada 9 strategi untuk menghadapi puncak El Nino, mulai dari identifikasi dan pemetaan lokasi terdampak kekeringan, percepatan tanam untuk mengejar sisa musim hujan, peningkatan ketersediaan alsintan untuk percepatan tanam, penyediaan benih tahan kekeringan dan organisme pengganggu tanaman, hingga program 1.000 hektar adaptasi dan mitigasi dampak El Nino. Ini menurut BMKG kita puncaknya di Agustus September. Walaupun panen kita di bulan Juli Agustus ini masih di atas 800.000 hektar untuk ketersediaan dalam kondisi normal cukup. Tetapi kita akan sortir nanti di tentu saja Agustus September karena adanya kita tidak boleh pede berlebihan bahwa kita masih cukup punya kemampuan. Akan ada pembagian tugas. Kabupaten bertugas apa, provinsi bertugas apa, dan tentu saja menteri akan bertugas apa untuk kita kolaborasikan bersama. Gerakan Pramuka Provinsi Jawa Barat mengirimkan kontingen terbesar yang mewakili Indonesia dalam Jambore Kepanduan Dunia ke-25 di Korea Selatan awal Agustus mendatang. Jumlah anggota kontingen Kuarda Jawa Barat mencapai 513 orang. Kamis lalu, Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat melepas 513 anggotanya untuk mengikuti Jambore Pramuka Dunia World Scout Jambore ke-25 tahun 2023 di Saeng Mangem, Korea Selatan, dan juga kontingen peserta Raimuna Nasional ke-12. Pelepasan oleh Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Barat, Atalia Praratya, di halaman Gedung Sate Kota Bandung. Kontingen Jawa Barat adalah bagian dari 1.700 peserta asal Indonesia dan menjadi kontingen daerah terbesar yang mewakili Indonesia di Jambore anggota Kepanduan Dunia tersebut. Di dalamnya ada peserta, kemudian juga ada ada IST dan kemudian juga ada para pembimbing dan pembina terakhir begitu yang kemudian sama-sama akan membumiwangikan Korea Selatan dengan kejawa baratan Indonesia.
Indonesia. Yang alhamdulillah ini juga kami merupakan bagian terpisahkan dari 1.700 peserta untuk seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat kita ini bisa membawa nama baik Jawa Barat, Indonesia, kancah internasional. Untuk menghadapi Jambore, para peserta yang terdiri dari pelajar SMA telah melakukan berbagai persiapan. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan beberapa persiapan, yaitu yang pertama TC atau Training Center, menginap di Gunung Pancar di mana kita menginap untuk 1 malam. Dan kami juga melaksanakan setiap minggu latihan. Alhamdulillah kami siap, persiapan kami sudah mencapai kurang lebih 90%. Kami sudah mendapatkan topi, scarf, baju, dan lain sebagainya. Jambore Kepanduan Dunia ke-25 yang akan berlangsung tanggal 2 hingga 12 Agustus mendatang di Korea Selatan akan diikuti sekitar 55.000 peserta dari 156 negara. Indonesia mengirimkan 1.700 perwakilan, 513 orang diantaranya pramuka dari Kuarda Jawa Barat, terdiri dari 427 pramuka peserta, 57 orang pembina pendamping, dan 29 orang international service team. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.